Selamat pagi kepada semua hadirin yang terhormat. Saya ingin memulai presentasi ini dengan sebuah fakta yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebagian besar dunia dikuasai oleh negara-negara Eropa melalui praktik kolonialisme. Namun, di tengah-tengah penjajahan ini, ada banyak tokoh dan daerah yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang perlawanan terhadap kolonialisme. Kita akan mengeksplorasi latar belakang kolonialisme, mengidentifikasi tokoh atau daerah yang melawannya, menjelaskan strategi dan taktik yang digunakan dalam perlawanan, serta menggambarkan dampak dari perlawanan tersebut. Kolonialisme pada dasarnya merupakan suatu gagasan pokok yang lahir terhadap respon dari kondisi alam yang sudah tidak menguntungkan. Kolonialisme memungkinkan terjadi apabila suatu satuan politik negara mengalami kekurangan sumber daya alam, maka jalan yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhannya adalah mencari keluar wilayahnya. Begitu juga dengan imperialisme, perbedaannya terletak pada hubungan ekonomi politik antara negara imperium dengan negara jajahan. Imperialisme selalu menunjukkan sifat-sifat berkuasanya mereka atau keunggulan negara imperialis terhadap negara yang dijajah. Selain bertujuan menambah pemasukan dari negara jajahan berupa sumber daya alam, pemikiran bahwa pihak imperialis adalah bangsa yang lebih mulia atau etnosentrisme juga menyebabkan imperialisme dimaksudkan membangun masyarakat jajahan. Maka dari itu kebanyakan negara imperialis menganut chauvinisme. Penemuan Columbus dalam menemukan benua Amerika merupakan mahkota sekaligus tonggak penting dalam sejarah eksplorasi dan kolonisasi dunia baru. Columbus menjadi jembatan bagi bangsa Eropa menempati sebuah wilayah baru, sumber daya mineral dan hayati yang fungsinya untuk memperbaiki kehidupan bangsa Eropa. Walaupun hampir semua kemajuan Eropa mengorbankan kehidupan suku Indian atau suku lokal lain, namun eksplorasinya itu membuka gerbang kolonialisme bagi Spanyol dan bangsa Eropa yang lain untuk mendatangi Amerika. Cerita penjelajahan dari Columbus dan Vasco da Gama ini menjadi inspirasi bangsa barat lain seperti Belanda, Prancis, dan Inggris untuk melakukan pelayaran ke seluruh penjuru dunia. Maka dimulailah era of Great Voyage, zaman penjelajahan yang merugikan negara-negara jajahan. Revolusi Prancis dan revolusi industri di Inggris mendorong kolonialisme untuk melaju dengan cepat. Hal tersebut memunculkan revolusi ideologis yang melahirkan paham-paham seperti kapitalisme, merkantilisme, hingga Marxisme. Berikut nama-nama tokoh atau daerah yang melawan terhadap kolonialisme. 1. Tuanku Imam Bonjol, Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol atau Peto Syarif adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 1772, di Kampung Tanjung Bunga, Sumatera Barat. Di kampung halamannya, ia dikenal sebagai seorang ulama dan pemimpin masyarakat. Pada tahun 1803 sampai 1838, beliau melawan Belanda bersama kaum padri kaum agama. Akibat penyerangan ini, ia ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Ambon, dan Manado. Tuanku Imam Bonjol wafat pada tanggal 6 November tahun 1864, tepat saat memasuki usia 92 tahun. 2. Cut Nyak Dien, Aceh. Pahlawan nasional selanjutnya adalah Cut Nyak Dien, yang lahir dan besar di Aceh. Meskipun ia merupakan seorang perempuan, ia memimpin pasukan untuk melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Motif dari kegigihan Cut Nyak Dien terhadap Belanda adalah untuk membalas kematian suaminya yang gugur akibat perang. Perjuangannya pun akhirnya membawa ia kepada Teuku Umar, seorang laki-laki yang akhirnya menjadi suami kedua beliau. Namun sayangnya, Cut Nyak Dien ditangkap, lalu meninggal di Sumedang tanggal 6 November tahun 1908, di usia 60 tahun. 3. Pangeran Diponegoro, Yogyakarta. Pangeran Diponegoro juga dikenal dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Ia lahir di DI Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Beliau merupakan anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III yang kenal sejak Perang Diponegoro pada 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro menelan banyak korban dan tercatat sebagai perang dengan korban terbanyak sepanjang sejarah Perang Indonesia. Dan pada tahun 1830, Diponegoro ditangkap lalu dibuang di Manado. Hingga pada akhirnya meninggal di Ujung Pandang pada tanggal 8 Januari tahun 1985. 4. Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Pahlawan nasional satu ini memiliki julukan, Ayam Jantan dari Timur. Dia adalah pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan, dan merupakan putra kedua dari Sultan Malikusaid.
Beliau lahir di Makassar, tanggal 12 Januari tahun 1631. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan beberapa kerajaan kecil di wilayah Indonesia Timur dan membuat perlawanannya dengan Belanda semakin memanas. Hal ini yang akhirnya membuat Belanda meminta bantuan ke Batavia untuk menaklukkan Somba Opo, yaitu benteng terkuat di Goa pada tanggal 12 Juni tahun 1669. Pada tanggal 12 Juni tahun 1670 Sultan Hasanuddin pun wafat. 5. Patimura, Maluku. Kapten Patimura atau yang biasa dikenal Thomas Matulesi lahir di Ambon pada tahun 1763. Patimura melawan Belanda yang berusaha menguasai Maluku dengan menindas, memaksa kerja rodi, dan menguras kekayaan Maluku. Selanjutnya, pada tahun 1817 ia berhasil menyatukan kerajaan Tidore dan Ternate untuk mengusir penjajah di daerah tersebut. Sebenarnya, Belanda sempat menawarkan kerjasama, tetapi Patimura menolaknya. Hingga akhirnya ia diberi hukuman mati pada tanggal 16 Desember tahun 1817. 6. Raden Ajeng Kartini, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini atau Rakartini adalah pahlawan nasional yang dikenang sebagai pelopor emansipasi perempuan. Selama hidup, ia memperjuangkan kesetaraan hak dan membangun sekolah perempuan bernama Yayasan Kartini pada tahun 1912. Sekolah Kartini dibangun di beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan sebagainya. Kartini meninggal di usia yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun pada tanggal 17 September tahun 1904 di Rembang. 7. Dewi Sartika, Jawa Barat. Selain Kartini, pahlawan nasional perempuan selanjutnya ialah Dewi Sartika. Ia lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1884 di Cicalengka dan memiliki latar belakang keluarga ningrat. Hal inilah yang akhirnya membuat ia terinspirasi mendirikan sekolah istri atau sekolah khusus perempuan Hindia Belanda. Berkat kegigihannya, Dewi Sartika mendapat bintang perak dari pemerintah Belanda pada masa itu. Namun, pada saat Perang Kemerdekaan ia diungsikan ke Cineam, Tasikmalaya dan wafat pada September tahun 1947. 8. Cut Mutia, Aceh. Perempuan bernama lengkap Cutnya Mutia ini lahir di Perlak, Aceh pada tahun 1870. Ia merupakan seorang panglima Aceh saat melawan Belanda. Bersama suaminya, ia menyerang pusat patroli Belanda di daerah pedalaman Aceh. Ia pun terus melanjutkan perjuangan melawan Belanda, hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 1910. 9. Sultan Iskandar Muda, Aceh. Sultan Iskandar Muda lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1591 di Banda Aceh. Ia menduduki tahta kerajaan Aceh pada usia yang sangat muda dan sempat mengalami puncak kebesaran pemerintahannya di Aceh. Pada tahun-tahun 1615 sampai tahun 1629, Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap bangsa Portugis di Malaka, tetapi serangan ini sempat gagal. Sultan Iskandar Muda ditemukan meninggal secara tiba-tiba pada 1636. 10. Ki Hajar Dewantara, Yogyakarta. Terakhir, adalah pahlawan yang dikenal dengan Raden Mas Suwardi Surjaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ia lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di DI Yogyakarta. Selama hidup Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada 1929 dan turut membantu pribumi yang tidak bisa sekolah. Ki Hajar Dewantara pernah menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan setelah kemerdekaan. Beliau wafat pada tanggal 26 April tahun 1959 dan disemayamkan di kota kelahirannya, yaitu DI Yogyakarta. Secara umum, strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa dibagi menjadi dua pembabakan, yakni sebelum abad ke-20 dan setelahnya. Strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20, gagasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berkembang. Sehingga perlawanan rakyat bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak terorganisir dengan baik, sehingga tidak jarang mengalami kekalahan. Apalagi penjajah Belanda menerapkan strategi divide et impera, yakni politik untuk memecah belah. Perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat. Karena ketergantungan pada pemimpin, apabila tokoh tersebut berhasil ditaklukkan, maka semangat perlawanan juga berkurang.
Perlawanan lebih mementingkan perjuangan fisik, perang senjata. Masyarakat berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara untuk mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Strategi perlawanan bangsa Indonesia abad 20. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan inilah yang kemudian melahirkan golongan cendekiawan. Mereka menyadari bahwa untuk menghadapi penjajah asing, rakyat harus bersatu dan perjuangan mereka harus bersifat nasional. Inilah yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Strategi lainnya yang digunakan adalah perjuangan menggunakan organisasi modern. Perjuangan kemerdekaan tidak lagi bergantung pada senjata, tetapi menggunakan organisasi modern. Perlawanan menggunakan metode perundingan. Beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional adalah Budi Utomo, 1908, Sarekat Dagang Islam, 1911 dan Indische Partij, 1912. Perjuangan dipimpin oleh golongan cendekiawan. Pemimpin perjuangan pada masa pergerakan nasional adalah golongan cendekiawan, tidak lagi oleh golongan bangsawan atau pemimpin daerah. Para cendekiawan menggunakan pendekatan politik dan lebih terorganisir. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk penjajahan baru. Oleh karena itu, keduanya tidak sesuai dengan semangat dan jati diri bangsa Indonesia. Kedua gaya penjajahan ini merugikan manusia dan terutama bangsa Indonesia sehingga ditentang sepenuhnya oleh bangsa Indonesia.